salam bahagia, sehat, dan sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Saya Wulan akan memandu acara ini bersama narasumber utama kami, Ki Setiaji. Baik Ki Setiaji, boleh diceritakan kembali bagaimana perjalanannya untuk tradisional obat herbalnya? Baik, ya. Jadi saya sendiri bukan praktisi pengobatan tradisional tadinya. Saya ini bertugas di bidang manajemen dan tata kelola, baik di perusahaan pemerintah maupun juga perusahaan-perusahaan internasional. Tetapi sejak kira-kira 12 tahun lalu saya menekuni terapi, macam-macam terapi ya. Lalu sekitar 5-6 tahun lalu menekuni membuat ramuan herbal dengan probiotik. Dan ini dalam jangka waktu ini sudah ada ratusan yang kita latih dan lebih dari 5.000 orang yang kita tolong. Ya, dan itu ada catatannya. Jadi kita kalau menolong orang, ada orang datang, ada nih nama orangnya, alamat, keluhannya apa, ini gambarnya nih. Misalkan dia kesulitan bergerak di mana dan segala macam, ya kita catat. Terus nanti, jadi kita ada catatan ini setumpuk, ada ribuan ini. Yeah. Jadi kalau untuk menolong seseorang itu, nanti kira-kira kalau untuk terapi ini ada biayanya atau tidak? Ya, jadi kami mengembangkan sanggar Jampi Sae, itu sejak 45 tahun lalu. Sifatnya sosial, lebih ke sosial. Jadi yang datang kita tidak ada tarif. Kalau ada yang mau meninggalkan tanda penghargaan, silahkan, itu pun kita akan lihat-lihat. Karena kami tahu, apalagi waktu pandemi, wah ini kan, mohon maaf ya, tukang becak yang mangkal di perempatan sana dan kita tahu tidak ada penumpang sama sekali. Berarti dia tidak punya penghasilan. Datang ke sini, perlu pertolongan, kita tolong. Pulangnya pun kita sangoni, entah sangoni buah-buahan, entah mungkin juga sesuatu ya, gitu ya. Begitu. Jadi untuk terapinya tanpa dikenakan biaya. Iya, jadi kalau dari orang yang tidak mampu pun disangoni. Iya, sangoninya macam-macam ya. Ya ada juga kadang-kadang uang, itu uangnya dari mana? Ya dari yang mampu memberi lebih. Ada juga yang mampu memberi lebih, nggak apa. Karena ada yang datang pakai mobil Alphard gitu ya, meninggalkan amplop isinya uang cukup banyak, ya udah dipakai untuk teman-teman yang membantu. Juga untuk yang datang ke sini yang tadi itu sangat menderita itu ya. Jadi kita saling berbagi. Kemudian bagaimana untuk biaya operasional? Ya, betul. Jadi untuk membiayai operasional, kami selain dari orang-orang tertentu yang punya kelebihan rezeki ya, juga kami mengembangkan ramuan herbal, tetapi memang kita tidak jual untuk umum, hanya berdasar pesanan. Pesanan, jadi tergantung masalahnya apa, nanti kita analisis. Kebetulan kami ada pembina, seorang dokter herbal, jadi nanti kami akan minta saran resepnya apa, lalu kita buatkan. Dan itu pun nanti penggantian biayanya pun juga murah. Dibanding ramuan sejenis yang beredar di pasaran, mungkin kita ini hanya 1/3 atau 1/4 biayanya dari yang beredar di pasaran. Boleh dijelaskan kembali mengenai konsep Batara? Baik, program kita ini Batara, obat alami Nusantara. Sekali lagi, pengertian obat bukan sekedar kalau sakit minum obat, tetapi kalau orang Jawa atau orang Nusantara, segala sesuatu itu obatnya apa. Jadi kalau ngantuk ya obatnya tidur, kalau lapar obatnya makan gitu ya. Kalau capek obatnya istirahat atau dipijit dan segala macam itu ya. Nanti baru kemudian kalau ada masalah tertentu, nah perlu obat tertentu itu juga ya. Kemudian boleh dijelaskan Ki mengenai holistik itu bagaimana? Ya, betul. Jadi Batara ini nanti kita melihat permasalahan itu secara holistik atau menyeluruh. Tidak hanya satu aspek saja ya. Tentang kesehatan, manusia ini kita terdiri dari unsur fisik. Ya, yang bisa kita cubit, kita rasa, kita pegang ini fisik. Lalu kedua, pikiran, unsur pikiran ya. Kalau pikirannya kurang bagus, nanti akan berpengaruh kesehatan. Lalu emosi, perasaan ya. Kemudian jiwa. Jiwa kita tentram, damai atau tidak, itu juga berpengaruh. Lalu energi ya. Energi, jadi kita ketahuan dari raut muka. Nanti kalau dipegang dari tubuhnya ada yang hangat, ada yang dingin, itu energinya gitu ya. Kemudian nanti sampai aspek spiritualnya. Jadi kalau di Nusantara itu nanti metode pengobatannya banyak sekali. Mulai dari yang tadi ya dipijit, kerok, sampai kalau nanti yang spiritual ada namanya ruwatan gitu ya.
Bahkan ada sampai ganti nama, itu metode-metode khas Nusantara. Sangat banyak ya. Iya. Dan beragam pastinya. Baik, kalau saya itu pernah mendengar Ki dalam ajaran leluhur Nusantara ya, itu sebagai manusia kita harus sembah raga, sembah rasa, sembah jiwa dan sembah kalbu. Itu Oh, ada iya, kaitannya dengan kesehatan holistik mungkin? Ya, ini ajaran dari Sinuwun ya. Iya. Kalau nggak salah Mangkunegoro keempat kalau saya tidak salah ya. Jadi disarankan kita tuh melakukan 4 macam sembah ya. Iya, Ya ini terkait ke holistik tadi, 4 sembah itu sembah holistik tadi. Iya. Sembah rogo, raga ya. Raga. Terus apa tadi kedua? Sembah rasa, Rasa ya, emosi, lalu jiwa, jiwa, lalu juga kalbu ya di sana ya. Jadi 4 unsur manusia tadi ya, itu kita harus rawat betul. Jadi sembah itu artinya sebenarnya merawat. Itu kaitannya juga tadi persis dengan konsep Batara. Jadi kita harus melihat sesuatu secara holistik. Jadi raga, kalau itu tadi kan raga, jiwa, rasa, jiwa dan kalbu ya. Nah di kita ditambah dengan pikiran dan energi. Itu mungkin kalau di situ bagian dari jiwa. Baik, pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai Batara ya, konsep Batara, kesehatan holistik dan juga beberapa unsur tadi ya Ki yang Ya. mempengaruhi kesehatan kita. Betul. Baik, kalau untuk bahan alami itu kira-kira apa saja Ki yang bisa kita gunakan untuk pengobatan? Ya, ini menarik. Jadi Nusantara ini pertama tentang tumbuhan. Tentang tumbuh. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai untuk obat seluruh dunia ini kira-kira 1/4 sampai 1/3 ada di Nusantara. Jadi paling banyak sebenarnya penghasil Banyak ya. kita sebut ini ya herbal ya, tanaman herbal. Ini bisa dipakai macam-macam, termasuk rumput-rumputan liar itu ternyata herbal, itu bisa dipakai untuk pengobatan. Bukan sekedar tanaman hias. Betul ya. Lalu kemudian udara ya, udara. Udara tentu kalau kita di kota banyak polusi ya kita harus ke gunung atau ke pantai itu ya. Nah di pantai termasuk itu air garam, air laut itu untuk pengobatan bagus sekali. Itu air garam itu bisa menetralkan hal-hal negatif dalam tubuh ya. Dan bisa untuk membersihkan dari mungkin virus, bakteri itu garam ya. Lalu nanti kalau kita di gunung pasti ada batu-batuan, itu juga bisa untuk terapi. Pohon sudah dipeluk gitu, orang bule itu sekarang grounding itu cuma memeluk pohon itu 15 menit itu bisa jadi lebih sehat. Juga nanti api juga bisa untuk pengobatan. Di Nusantara itu dipakai semua bahan-bahan alami itu. Semua yang ada di sekitar bisa Iya. dimanfaatkan untuk Betul. pengobatan. Air apalagi. Air di Nusantara, mau di Sumatera sampai Papua, saya udah pernah ketemu. Nanti orang dikasih air, didoakan, bisa sembuh gitu. Itu banyak itu seperti itu. Baik, kalau untuk obat herbal sendiri, Ki, penjelasannya seperti apa kira-kira? Ya, baik. Jadi obat herbal ini ya, ini ada yang bisa beli yang udah jadi. Iya, betul. Semacam Ada juga kemudian udah kita bikin sendiri. Yang beli jadi memang kita harus hati-hati. Ada paling tidak 2 macam. Yang pertama itu yang bentuknya serbuk. yang bentuknya Bentuk serbuk, jadi dibuatnya pakai sistem serbuk itu manual. Itu murah biasanya. Kemudian masih ada ampas-ampasnya. Nah yang berikutnya itu yang bentuknya ekstrak. Nah itu ekstrak ini pasti buatan dari pabrik. Mahal kalau ini ekstrak itu misalkan jahe, ini hanya diambil intinya aja. Ampasnya udah nggak ada lagi. Tapi kalau serbuk itu masih ada ampasnya. Karena dia hanya dibuat serbuk. Nah, kemudian obat herbal ya, selain dari tanaman-tanaman ini, juga nanti didukung oleh unsur lain yang bisa mempengaruhi. Apakah nanti pemanisnya, gulanya, atau mungkin malah perlu garam, itu juga bisa. Jadi herbal ini tidak harus dibuat menjadi manis. Oke. Bisa aja dikasih garam, misalkan untuk yang darah rendah, kasih garam yang banyak, nggak apa-apa. Itu ya, kalau untuk yang darah seperti tinggi. penjelasan di balik segmen gitu. sebelumnya ya, Ki, Betul. bahwa garam itu juga mempengaruhi tekanan Betul, darah ya. ya. Oke. Lalu kalau untuk mungkin ada beberapa pupuk atau organik yang bisa kita gunakan, Ki? Ya, betul. Jadi pemirsa sekalian, nanti kita berharap pemirsa itu di rumah juga menanam apapun juga yang dari tanam ya. Apakah jahe, kunyit, atau pandan,
Bahkan nanti yang tanaman liar seperti ini, susuruhan atau suruh-suruhan ini jangan dicabut, jangan dibuang. Biarkan aja. Kelihatannya seperti lumput liar iya, ya. seperti liar memang kalau orang nggak tahu ini dibuang. Tapi ini Iya, ini obat betul. macam-macam nih, bisa Ternyata untuk banyak jantung, untuk manfaatnya. tekanan darah, asam urat segala macam bisa ini. Oke. Ini dibuat sirup juga enak, bagus diminum aja. Jadi buat ini ya di rumah menanam, nanti pupuknya pupuk organik itu gini. Kalau kita makan ada sisa, nggak perlu dimasukkan tempat sampah. Sudahlah, sisa makanan, sisa minuman, kopi atau apa, langsung ke tanaman. Jadi tidak bikin kerja berkali-kali. Kalau nanti kita masukkan tempat sampah, nanti tempat sampah dibuang kemana, lagi. ya itu kebaik. Langsung aja dibuang ke tanaman, itu jadi pupuk organik itu yang paling gampang. Nanti kalau mau serius ya, semua yang limbah-limbah, yang organik ya, sisa makanan, ini yang daun-daun, buah-buahan yang busuk, masukkan ember, nanti ditambah tetes tebu. Tetes tebu. Tetes tebu, kasih air, 3 minggu jadilah pupuk organik cair. Oke. Ternyata caranya sangat simpel dan gampang ya. Mungkin Betul. pemirsa semuanya bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Ya, kalau mau belajar itu nanti bisa menghubungi kami ya. Oke. Belajar membuat ramuan, belajar terapi di nomor berapa? Bisa dihubungi di nomor 0821 7000 6478. Nah, mungkin kalau pemirsa berkenan untuk pesan bibit tanaman herbal ya, bisa juga hubungi di nomor tersebut ya. Oke. Baik, ini tadi ada beberapa pertanyaan Oh, ya, Ki, baik. dari penanya ya. Saya bacakan dulu. Ini ada masalah kesehatan ya dari Iya, betul. lingkungan yang kita temui tadi. Oke. Ini ada beberapa penanya. Kalau untuk kebetulan kami menerima pesan dari 7 orang, ada yang masih remaja, ada yang sudah berkeluarga, dan ada juga yang sudah lansia, laki-laki dan perempuan ya. Bahwa mereka sudah beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa bulan mengalami sembelit atau susah buang air besar. Nah, sudah minum obat tetapi belum sembuh juga, selalu kambuh dan kadang itu makin parah. Nah, kalau dari gejala atau masalah-masalah seperti itu, kira-kira sebenarnya ada masalah apa Ki di dalam tubuh? Atau mungkin ada masalah di pencernaan? Atau bagaimana? Pasti itu masalah pencernaan dan kemudian di pembuangan ya. Iya, Jadi betul gini, sekali. ini penjelasan dari sisi tradisional ya. Kita makan ya, makan apapun makanannya gitu ya. Iya, betul. Makan nanti dicerna kan, terus ada ampasnya. Ya, ampasnya itu yang nanti harusnya setelah mungkin sehari 2 hari busuk kemudian dibuang. Iya kan? Ternyata ini nggak bisa. Jadi kemungkinannya gini, tidak bisa sama sekali atau waktu membuang tersendat. Kok nggak tuntas, jadi rasanya itu aduh pegel banget. Udah di ngeden-ngeden nggak bisa keluar juga. Wah itu susah sekali. Itu kemungkinan apakah kotorannya itu keras ya atau ada salurannya itu yang tersumbat. Kira-kira gitu ya, Ada menyempit beberapa atau tersumbat gitu ya. penyebabnya ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi harusnya itu kita buang air besar sehari sekali pagi-pagi. Normalnya itu antara jam 5, jam 7 itu kita harus buang air besar. Buang air besar Itu pagi sehatnya hari. begitu, iya. Kalau lebih dari itu, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Tetapi kalau terlalu sering itu berarti diare. Oke. Kalau sehari sampai 3-4 kali diare. Tapi Ada kalau sehari 2 batasannya kali nggak juga apa-apa. ya. Oke. Sehari 2 kali nggak apa-apa ya, tergantung konsumsi. Oke. Jadi kalau untuk sembelit atau susah buang air besar, itu sebenarnya apa aja Ki penyebabkan? Ya, betul. Jadi pengertian sembelit itu umumnya gini, kalau harusnya kan normalnya sehari sekali, Iya. minimum ya sehari sekali atau 2 kali maksimum lah. Kalau lebih dari itu berarti diare ya. Iya. Paling enggak itu seminggu 3-4 kali itu normal. Tapi kalau kurang dari 3 atau 4 kali, maksudnya nanti berarti buang air besarnya 3 hari sekali. Nah itu udah termasuk masalah. Karena apa? Kotoran itu kan racun. Iya. Akibatnya nanti Semakin meracuni menumpuk ya. organ, meracuni tubuh kita, kotoran-kotoran itu. Dan ketika dia nggak mau keluar, padahal kita makan terus kan. Iya, Makan terus nanti betul. tambah menumpuk, jadi bermasalah. Jadi bermasalah. Nah itu penyebabnya kebanyakan karena gini, pola makan. Pola makan. Makanannya itu kurang berserat. Misalkan makanannya hanya daging-daging saja. Betul. Atau makanan yang terlalu banyak garamnya, misalkan gitu. Kira-kira waktu makan yang bagus itu Nah, betul, itu juga pengaruh ya. Iya. Jadi selain apa yang dimakan, makanan yang berserat itu adalah yang buah-buahan ya. Iya, Mau pepaya bagus sekali, mangga Mangga. bagus, apapun buah-buahan bagus. Sayur-sayuran hijau itu seratnya banyak. Yang
seratnya sedikit itu ya daging-daging itu ya, ikan beku, makanan yang sudah diawetkan itu Iya. seratnya sedikit. Nanti penyebab sembelit itu, dan kemudian kita juga harus cek juga apakah ada stres. Stres juga bisa mempengaruhi Oke. kemampuan untuk Selain dari makanan juga ya bisa stres, mempengaruhi. lalu kondisi sekitar pinggang. Kondisi sekitar pinggang. Ya, ini kalau ada masalah gangguan peredaran darah, mungkin anggap aja kita ada keselio atau mungkin apa gitu ya, pegel, rasanya pegel linu itu bisa mempengaruhi peredaran darah dan kerja otot Oke. saraf sehingga produksi apa untuk menghancurkan tadi itu ya, membusukkan ini kurang, juga bakteri. Bisa aja bakterinya kurang karena mungkin minum obat. Banyak minum obat tertentu Bisa atau jadi. alkohol atau apa sehingga bakteri pembusuknya mati, berkurang. Itu juga bisa mempengaruhi jadi sembelit. Oke. Baik, kalau untuk misalkan makanan atau minuman yang seharusnya tidak dikonsumsi atau bisa menyebabkan susah BAB itu Ya. sendiri apa Ki? Tadi yang sebut makanan-makanan yang cepat saji, Oke. ya, yang makanan cepat seratnya saji. sedikit ya, daging-daging dan sebagainya tadi. Itu yang ini. Kemudian Itu yang- minuman yang juga alkohol, terlalu banyak kopi juga itu nanti akan membuat sembelit. Terlalu banyak loh ya. Oke. Kalau untuk makanan yang disarankan Ki, Nah, pokoknya yang hijau-hijau dan seger-seger. Itu sudah itu. yang Hijau-hijau yang seger. alami ya. Maksudnya hijau-hijau itu juga nanti ada yang kuningnya juga. Kalau sayuran kan ada yang kuning juga ya. Oke. Ada labu kuning apa itu, terus buah-buahan juga yang seger-seger ya. Mangga, nanas, pepaya, itu bagus sekali. Oke. Kalau untuk kira-kira bahan atau beberapa jenis makanan yang bisa digunakan untuk obatnya, kira-kira Ya. apa Ki? Yang ada di sekitar kita ya. Jadi tetap kunyit, temulawak bisa dipakai. Oh, oke. Sekarang lagi musim mangga, mangga pakai. Nanti mangga ya? pepaya, ada tuh pepaya tinggal ngambil, itu pakai. Pisang juga bisa. Buah-buahan Bayam, segar, ya, sayuran seperti itu. segar ya. Ah, ya. Oke. Dan nanti untuk bakteri, supaya bakteri pembusuknya bekerja dengan lebih baik, Ya tuh, itu yang biasa kita konsumsi itu tape. tape ya. Atau kalau nggak mau yang manis, Oke. apa kediri khasnya, sambal apa, pecel apa, tumpang. Tumpang. Nah, tumpang itu Oh, bakterinya oke. banyak, ya. Tumpang itu bisa dipakai. Ternyata dari makanan Ya. yang Jadi nanti biasanya kalau ini ya. sembelit, ya udah makan tumpang aja. Oh, oke. Itu nanti itu salah satu ini Salah satu. alternatif untuk solusinya. Oke, ternyata banyak Tumpang makan sekali tape ya. terus ditambah yang seger-seger. Oke. Dari mulai dari bahan-bahan alami atau yang seadanya aja di sekitar kita itu bisa Betul. digunakan ya. Ya. Mulai dari tumbuhan, mulai dari buah-buahan segar, Ya. sayuran, Betul. bisa buat obat juga. Karena semua masalah itu pasti ada solusinya Pasti, ya. ya. Oke, oke. Mungkin kalau dari segi waktunya beri makanan atau minuman itu baiknya gimana Ki, kira-kira? Ya, jadi sekali lagi tubuh ini punya jam kerja tertentu ya. Jadi makan yang baik kalau pagi antara jam 6 sampai jam 8. Jam 6 Setelah sampai jam buang 8. air besar tadi ya. Oke. Kan buang air besar antara jam 5 sampai jam 7. Usahakan buang air besar dulu. Tetapi kalau ternyata kebalik juga nggak apa-apa. Oke. Cuman kan makan dulu baru buang makan air dulu baru besar. dibuang kan nanti. Tapi yang bagus buang air besar dulu baru makan. Tapi kalau karena waktu udah mepet, kebalik habis makan buang air besar nggak apa-apa, sehat juga. Oke. Siang itu antara jam 11 sampai jam 2. Malam makan tuh usahakan sebelum jam 7. Sebelum jam 7. Sebelum 7, karena setelah itu nanti pencernaan tuh bekerjanya udah lambat, udah tidak efektif, oke. gitu ya. Jadi nanti kalau nggak dicerna kan berarti numpuk nanti. Betul. Nanti bisa tambah sembelit, gitu ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai mengapa kita susah BAB itu ya. Mungkin dari permasalahannya makanan atau minuman yang tidak baik dikonsumsi ya, bisa untuk pencernaan. Karena pencernaan itu pastinya bekerja setiap harinya Betul. ya, yang tentunya kita harus menjaganya. Nah, mungkin kalau untuk dari semuanya ini ya, bahan-bahan dan juga beberapa alat yang bisa digunakan untuk pengobatannya itu juga mudah sekali dicari ya. Betul. Dari mulai dari bahan dapur, mungkin di taman atau bahkan di hutan ya, Ya, bisa di kebun, di dimanfaatkan. hutan, dimanapun ya. Karena bagaimanapun masalah itu pasti ada solusinya ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak.
Halo pemirsa, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bersama narasumber kami, Ki Setia Aji. Baik, boleh dijelaskan Ki, mungkin nanti teknik pengobatan seperti apa yang kita bisa gunakan? Untuk sembelit dan atau susah buang air besar Iya, ya. betul. Yang tadi ada beberapa kasus ya, sampai ada beberapa hari sampai, waduh susah sekali lah. Iya, sembelit ya. betul sekali. Nah kebetulan ini kami ada contoh kasus nyata. Pak Didi, silahkan. Sini Pak Didi. Ini kebetulan pasien nyata ini. Hadap sana. Jengkeng ya, nggak apa. Jengkeng hadap sana ya. Hadap sana dulu, hadap kamera dulu. Oke. Pak Didi, udah berapa lama nih menderita buang air besar? Udah lama ya? Udah berbulan-bulan lebih ya? Iya. Ya. Terus yang dirasa biasanya gimana kalau susah buang air besar? Nggak enak di badan. Nggak enak di badan ya? Terus mau makan lagi juga nggak enak ya? Karena rasanya perut penuh terus ya? Terus ketika buang air besar pasti ngeden-ngeden itu juga jadi ya nanti lama-lama bisa ambeien dan penyakit lain. Salah satu penyebabnya itu ya. Nah ini sekarang metodenya yang pertama kita aktifkan dulu saraf-saraf aliran darah yang mempengaruhi kinerja untuk pembuangan atau kinerja untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Coba hadap sana Pak Didi. Nah gini ya. Ini pemirsa lihat, nanti kalau di rumah ya, pemirsa kalau ada yang sedang besar, ini dari sini digosok ke atas. Dari atas? Ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ini ngikutin tulang belakang. Nah, gini. Ngikutin tulang belakang, ke atas, berapa kali? Ya tergantung, kalau dia parah ya mungkin sampai belasan, sampai 20-30 kali nggak apa. Lalu dari sini ke samping. Ini ada yang terasa sakit, Pak. Ya. Jadi yang sakit ini yang nanti digosok. Terus. Ini terasa panas sekali nih, ya kan? Digosok ini panas. Nah, seperti ini digosok. Nanti ini saraf-saraf dan segala macamnya terkait peredaran darahnya ini akan menjadi lancar sehingga nanti pembuangannya juga akan menjadi lebih baik. Nah, seperti ini ya. Jadi gosok ke atas. Ini sebenarnya pengganti kerokan sama aja dengan kerokan, tapi hampir sama ya. Ya, tapi ini hanya kita pakai jempol atau pakai tangan gitu aja. Dari bawah ke atas, dari tengah menyamping. Tengah ke samping. Nah, baru setelah ini dikasih minum ramuan. Oke, kalau untuk bahan ramuan yang bisa kita gunakan, kira-kira apa saja? Nah, yang penting sekarang adalah yang banyak serat. Yang banyak kita seratnya. punya apa nih? Coba langsung kita akan dibantu oleh adik kita. Ayo, adik lu kita. Sini. Berdiri aja, nggak apa-apa ya. Sini. Nah, ini adik lu kita nih dari SD. Hadap sana. Umur berapa? 8 tahun. Kelas berapa? Luar biasa. Nah, biar bisa membuat ramuan herbal ya. Sekarang ini tolong dimasukkan ke jusnya. Bisa toh bikin jus? Pinter kok. Pelan-pelan. Tuh, okay. Lalu ini suruh-suruhannya, tuh dibantu. Ini. Kunyit, ini, Kira-kira untuk takarannya kita ada takarannya? Nah, kalau ini untuk segitu nih bisa dibuat untuk 1 sampai 2 gelas, ini ditambah ini ya. Ya, seperti kalau kita buat jus lah, nanti udah paham lah. Takarannya berapa. Yang paling banyak apa? Adalah yang banyak seratnya. Misalkan buah-buahnya. Nah, ini cukup diberi air nih, lalu kita pinter. Oke, pelan-pelan. Terus tambah lagi terus, sampai nanti kita semua aja, nggak apa-apa. Iya. Oke, sip. Sekarang tutup lalu dinyalakan. Tadi ada mangga, ada juga kunyit dan juga suruh-suruhan ya. Oh, sebentar. Ya, sekarang cicipin dulu, coba dicicipin. Kita cicipin dulu. Coba cicipin, udah enak belum? Masa udah enak? Beneran nih? Kurang manis ini sepertinya. Kurang manis ya. Nah, ini tadi baru serat-serat ya. Nah, kita perlu bakterinya. Ditambah tape. Wah, tapenya ditambahkan. Oh ya, udah enak ya. Pinter sekali. Kita sebenarnya udah enak nih, bener. Tapi ditambah tape. Nah, lagi. Sedikit lagi. Kira-kira segini lah. Ini untuk nanti segelas 2 gelas ya. Coba lagi.
Coba cicipin lagi. Tambah enak nggak? Nah, sekarang ini Pak Didi kita kasih minumnya supaya buang airnya lancar. Oke. Enak. Coba kita cek Pak Didi, silahkan minum. Ini untuk ramuan supaya buang airnya lancar. Gimana rasanya? Enak nggak Pak Didi? Seger? Wah, langsung habis nih. Berarti enak nih, waduh hebat. Loh, kita kamu pinter sekali bikinnya. Hebat. Gimana? Enak kan? Nah, seperti ini nanti. Lalu yang susah buang air besar itu juga karena ininya kaku, kurang olahraga. Kurang olahraga. Ya nanti goyang-goyang gini lah, ini terapinya. Olahraga apa? Sambil duduk, goyang-goyang gini, sambil nonton TV, gini ya. Jadi sekitar pinggangnya ini digoyangkan, digerakkan. Setelah tadi diurut atau dikerok gitu ya, goyang-goyangkan karena ininya kaku. Gitu. Oke. Mungkin kalau ini bisa disimpan atau bisa digunakannya beberapa hari? Ya, kira-kira? kalau seperti ini Bertahan. dimasukkan kulkas paling 3-4 hari. 3-4 hari. Supaya awet, kalau kita nanti kita beri namanya probiotik. Kalau probiotik nanti sampai berbulan-bulan tambah manjur karena dia menyerap nutrisi atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Oke. Dan ini isinya juga ini bakteri baik. Jadi ini kekuatannya lebih dari tape. Kalau tape itu mungkin hanya satu macam bakteri, ini kita punya bermacam-macam bakteri baik. Jadi kalau ditambah dengan probiotik nanti bisa bertahannya lebih lama lagi Betul, ya? dan lebih jos nanti, Oke. lebih manjur lah. Kira-kira bertahannya bisa sampai berapa bulan? Ki? Nah, kami punya ada yang sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun? Itu makin bagus, ya, Oke. makin bagus. Baik. Ya, Kalau selain di jus, kita bisa dibuat apa lagi? ya kira-kira? bisa buat nanti wedang hangat sama aja. Nanti kalau wedang hangat, ya isinya hampir serupa. Nanti kasih tape, coba tapenya ini tak kasih ini ya. Bisa pakai ini. Besok pelan-pelan ya, hati-hati ya. Ya, pinter, waduh pinter gitu. Ya, itu bikin wedang. Nanti kalau ayahnya susah buang air besar, bikin kayak ini ya. Atau ibu yang susah buang air besar ya. Dah, cukup. Di tape, tadi suruh-suruhan. Suruh-suruhan. Ya. Terus kita beri air nya, kita bantuin ya. Sama. Kira-kira boleh ditambahkan pemanis nggak, Ki? Mungkin Iya, dari nanti coba diaduk madu dulu terus atau- dicicipin. Nanti kalau masih belum ini, coba diaduk ke kita. Diaduk lagi. Ya. Diaduk. Terus cicipin coba, dicicipin rasanya gimana? Kurang manis? Gimana? Ah, berarti oke. ditambah nih madu ini coba. Kurang manis ya? Ya, Oke. yuk. Oke, sekarang coba cicipin. Boleh diaduk lagi. Diaduk lagi. Gimana? Ya enak, mantap. Oke. Coba aku cicipin, pinjam sendoknya. Itu, ya. Iya. Betul. Udah. Tapenya terasa, ini juga apa? Kunyitnya cuman terasa. Coba Pak Didi, ini cicipin yang versi angetnya. Mungkin Kalau ramuannya ini kira-kira dikonsumsinya baiknya berapa hari sekali, Ki? ya, kalau kita ada masalah sehari itu 3-4 kali sebelum Sehari makan, sebelum 3. tidur. Gimana Pak Didi? Enak kan? Mungkin kurang kental dikit tinggal ditambah apa temulawaknya atau kunyitnya itu. Tapi secara umum enak ya. Itu ya 3-4 kali kalau kita ada masalah buang air besarnya. Tapi untuk menjaga kesehatan sehari sekali cukup. Sehari Kalau yang udah sekali normal ya nanti udah Iya, normal sehari sekali betul. cukup. Tapi mau 3 kali sehari nggak apa-apa. Kan ini herbal sehat semua kok. Baik, kalau dari semuanya ini nanti kalau kita simpan, nah itu lebih bagusnya kira-kira tempatnya seperti apa? Ya, kalau punya tumbler ya. Nanti kalau punya botol yang bagus itu bisa, Food grade apalagi gitu yang ya? botolnya botol kaca. Itu Oke. lebih bagus lagi. Lebih bagusnya disimpan di botol kaca ya pemirsa. Jadi kalau kalau nggak punya yang penting food grade ya. iya, Penting food mungkin kalau pemirsa di rumah nanti mempraktekkan untuk membuat ramuannya ya, bisa disimpan di botol kaca yang bagusnya ya, atau botol fruit grade ya, khusus minuman Ya. gitu. Nah, nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya, karena untuk dari bahan-bahannya juga mudah dicari ya. Mulai dari bahan dapur dan juga bahan-bahan di sekitar kita bisa dimanfaatkan Betul. semuanya ya, Ki.
Mungkin nanti kalau pemirsa di rumah ada beberapa tempat untuk menanam ya, kita sarankan untuk menanam sendiri. Betul. Karena nanti jauh lebih higienis pastinya ya, dan juga lebih murah ya. Betul, ya. Betul. Nanti kalau seandainya pemirsa berkenan untuk mungkin pesan bibit tanaman herbal juga bisa melalui kami ya. Silahkan nanti hubungi di nomor 0821 7000 6478. Dan mungkin untuk pemirsa nanti yang mau konsultasi atau memberikan pertanyaan ya, silahkan hubungi juga di nomor tersebut dengan menyebutkan nama, alamat, dan juga keluhannya ya. Betul, gitu. ya. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Batara, Obat Alami Nusantara. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat. Baik Isti Aji, tadi di awal kita sudah membahas sembah rogo, sembah jiwa, sembah jiwa, sembah kalbu itu ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan kesehatan kira-kira seperti apa, Ki? Betul, tadi di awal kita jelaskan itu sangat selaras dengan prinsip kesehatan holistik. Iya, Manusia betul ada banyak sekali. unsur. Di kita selain 4 tadi ya, rogo, roso, jiwa, kalbu, jiwa, kita dan juga ada energi, pikiran gitu ya. Iya, betul. Tuh, kalbu itu spiritual tadi ya, ini sama. Jadi itu harus kita rawat. Cara merawatnya adalah kalau Seperti rogo apa tekniknya? itu ya kita rawat dengan kebersihan dijaga. Oke. Mandi 2 kali sehari ya, gitu ya. Mandi tertib ya. Terus makan juga dengan pola makan yang baik. Pola makan itu yang dimakan adalah yang nutrisinya bagus, Nutrisi. banyak serat gitu Banyak ya. seratnya. Yang masaknya itu tidak terlalu lama Oke, prosesnya ya. tekniknya masak. Terus juga. jangan yang makanan-makanan yang sudah diawetkan atau makanan instan ya. Jangan terlalu banyak mie instan dan sebagainya itu ya. Itu rogo, merawat raga kita. Merawat raga. Lalu juga sempatkan nanti kalau mau tidur ngomong gini. Tubuhku, terima kasih ya sudah bekerja sepanjang waktu untuk menopang kehidupanku. Terima kasih ya sudah bersama-sama menjalani kehidupan ini. Seperti itu ya. Nanti terima kasih tubuhku ya. Terus nanti kalau ada yang sakit, tubuhku yang sakit, misalnya yang sering sakit yang mana? Kaki. Oh, kenapa kakinya? Kesandung. Kesandung. Nah, nanti kalau sakit disentuh-sentuh lalu kaki sembuh ya. Nah, diajak bicara gitu. Itu salah satu cara sembah rogo ya, diajak bicara. Termasuk, aduh kaki minta maaf ya sampai kesandung, aku kurang hati-hati, maafkan aku. Sembuh ya gitu. Itu rogo ya, dijaga rogo. dengan tadi pola hidup, pola makan, kebersihan, terus diajak bicara gitu ya. Iya. Lalu nanti berikutnya yang soal roso, Iya, sembah roso. rasa. Kamu suka marah nggak sama ibu, sama ayah, sama adik? Pernah? Pernah. Kenapa marah? Soalnya adik ganggu aku. Ganggu. Oh, oke. Kalau diganggu mana? Terus kalau udah marah, akhirnya apa? Berantem ya? Nangis akhirnya. Nah, nanti untuk sembah roso itu berlatih kalau adik ganggu, ya nanti diajak main dulu. Mungkin adik perlu teman bermain, diajak main sebentar. Jangan malah diajak berantem ya. Nanti yang susah akhirnya ibu ikut marah tau akhirnya. Iya, Semua ikut marah. betul. Nah, melatih sembah roso itu berarti melatih kesabaran yang utama. Melatih Oke. kesabaran dulu. Yang pertama Kemudian adalah melatih kesabaran. memahami orang lain ya. Mungkin untuk anak-anak belum begitu paham, tapi intinya pokoknya kalau adik ganggu itu berarti dia ngajak main, kangen gitu ya. Nanti diajak main sebentar. Terus satu diomongin, kalau enggak ya nanti bilang ke ibu, tolong adik dijaga, aku mau belajar gitu ya. Oke. Yang penting jangan berantem sama adik. Berantem sekali nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Itu lalu tentang Sembah jiwa. sembah jiwa. Nah, jiwa kita selalu bersyukur ya. Betul Kamu seneng nggak sekali. punya adik? Seneng punya adik? Seneng. Seneng toh? Iya. Terus sekolah seneng kan? Ya. Dikasih sangu tiap hari 7.000. Seneng, bersyukur. Perkara temenmu kasih sanggunya lebih, nggak usah dibanding-bandingkan. Pokoknya Harus bersyukur. bersyukur. Terima kasih Bu, terima kasih Ayah sudah diberi sangu. Kalau nanti ternyata nggak bisa beri sangu juga nggak apa-apa Ayah, nggak apa-apa. Aku hari ini nggak jajan nggak apa-apa gitu. Bersyukur ya. Kita yang dewasa apalagi ya. Jangan sampai Betul hal sekali. kecil menjadi apa Permasalahan, terputus ya. ini hubungan kita dengan yang kuasa. Jadi kita harus bersyukur, itulah sembah jiwa salah Sembah satu jiwa, caranya. oke.
Kalau Lalu untuk sembah sembah kalbu, kalbu. spiritual ya, kita sembahyang, berdoa, sholat, wiritan, apa sesuai yang kita yakini, sesuai yang dengan ajaran yang kita ikuti ya, Iya, itu betul sekali. dilakukan. Termasuk kalau orang Jawa, kuncinya nanti kalau ada masalah atau perlu khusus, itu kita lelaku khusus. Ya, laku khusus puasa. Ya, itu Tirakat. bagian dari sembah kalbu. Lalu nanti tiap malam antara jam 2 sampai jam 4 itu sembahyang. Sembahyang. Sembahyang khusus itu antara jam 2 sampai jam 4 Oke. di situ. Nah, itu nanti semesta akan mendukung. Kalau teori sekarang itu wah, law of attraction. Nah, itu kira-kira gitu. Atau semesta mendukung dan lain-lain. Tapi jamnya itu antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Itu Jam 2 sampai jam 4 frekuensi pagi, semesta ya? itu sangat luar biasa untuk terhubung ke sana. Itu bagian dari sembah kalbu. Sembah kalbu. Ya. Oke. Baik, kalau untuk tadi dijelaskan juga ya Ki mengenai unsur energi. Kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui? Karena kan kalau untuk unsur energi sendiri itu tidak bisa dilihat ya Ki. Ya. Kira-kira bagaimana cara kita bisa tahu kalau energi kita sedang bermasalah? Ya, coba gosokkan tanganmu oleh kita. Gosok, gosok, gosok. Anget nggak? Di ini ke pipi, kerasa anget nggak? Ah, berarti energinya ngalir kuat ya. Sekarang ada yang dingin nggak badannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Oh, ada. berarti Oke. bagus nih. Oh iya, ini bagus. Nah, kalau energi bermasalah, dingin dia. Oh, oke. Saya pegang juga pasti dingin. Ini Dari anget semua, suhu bagus. badannya bisa di Suhu badan, karena itu tahu energi ya? itu akan membuat suhu badan kita hangat, itu energi ya. oke. Kalau dia terlalu dingin, berarti ada yang tidak mengalir darahnya dan energinya. Betul. Seperti itu. Juga dari raut muka, ini wah cerah kok, seneng ini anaknya. Oke. Gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki unsur energi itu Ya, sendiri Ki? jadi untuk memperbaiki, memperkuat unsur energi, tadi ya, makanan. Penting Betul ya, makanan, istirahat, kebersihan, terus Pola pikir. pola pikir ya, tidak berantem gitu pokoknya sama adik bermain-main aja, sesekali berantem tapi yang lucu-lucu ya gitu ya. Kita yang dewasa juga gitu. Untuk apa sih berantem gitu ya? Kita semua bisa dibicarakan. Itu ya. Itu nanti energi akan mengalir. Kemudian kita bisa dengan cara meditasi. Meditasi atau hening atau kalau orang Jawa dulu mengatakan semedi. Semedi. Semedi ya, semedi itu bisa. Jadi hening nanti energi mengalir di mana pikiran berada. Oke. Jadi kalau kita mikir yang baik-baik, energi mengalir ke yang baik-baik. Kalau positif ya nanti ngalirnya Ya, positif. akan menarik hal yang positif ya. Oke. Itu namanya kalau sekarang disebut law of attraction. Mbah-mbah kita dulu udah ngomong. Makanya selalu dibilang pokoknya laku utama mikir ya sing becik-becik gitu ya. Nggih. Ngomong juga ya sing apik-apik gitu ya, gitulah. Itu energi mengalir sesuai pikiran kita, kesadaran kita di mana. Oke. Kalau untuk tekniknya sendiri untuk membersihkan energi negatif itu kira-kira Nah, seperti apa gitu? kita nih karena sering pikiran jelek, prasangka buruk, emosi negatif itu ya, Iya, sering berantem betul. sama adik atau apa, sama ibu ayah, ngeyel itu, kemudian energinya jadi negatif ya, tersimpan. Untuk membersihkannya, ya kita bisa dengan minta maaf. Ya, minta maaf kalau malu nggak langsung nggak apa-apa. Mungkin waktu mau tidur, ayah maafkan aku ya tadi aku sudah nakal, ibu maafkan aku atau adik maafkan aku tadi aku udah ngajak gelut gitu. Minta maaf, kita juga yang dewasa nih, maafkan aku, minta maaf dan memaafkan. Oke. Itu pembersihan energi juga. Itu akan dengan cepat ya. Memaafkan apalagi tulus, nanti kita akan makin bersih, makin damai. Makin bersih, Begitu ya. makin damai. Jadi dengan memaafkan selain yang sudah kita pelajari dengan latihan pernapasan, meditasi lain, tapi betul memaafkan ini adalah kunci, ya, kunci dari supaya bersih hidup kita. Oke. Memaafkan dan minta maaf. Akan membuat jauh lebih tenang dan damai ya. Dan tentunya lebih ya. sehat. Dan lebih Ya, sehat lagi. betul. Baik. Baik, pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai konsep Batara, kesehatan holistik dan juga obat herbal yang bisa dimanfaatkan. Nah, tadi juga dijelaskan ya mengenai permasalahan susah BAB dan juga solusinya kita sudah bahas dan juga tadi sudah dipraktekkan bagaimana cara untuk membuat ramuannya yang tentunya untuk bahan-bahannya dan juga praktek sendiri di rumah pastinya bisa dipraktekkan sendiri ya. Mulai dari bahannya yang mudah dicari, mungkin ada di dapur juga ya, di taman dan bahkan mungkin kalau beli pun juga sangat mudah nanti dicarinya.
Mungkin kalau pemirsa berkenan juga bisa nanti menanam sendiri di rumah ya. Betul. Untuk tanaman Menanam herbalnya. toga, tanaman obat keluarga itu ya. Iya, betul. Bagi pemirsa semuanya yang mau konsultasi atau mau memberikan pertanyaan ya, nanti silahkan kirimkan di nomor HP 0821 7000 6478. Nah, nanti dengan menyebutkan nama, alamat, dan juga keluhannya seperti apa. Nanti juga kita akan berikan door prize ya, Ki? Iya, kita Pastinya. berikan hadiah ramuan herbal atau yang mau belajar tentang kombucha akan Iya, kita berikan betul. biangnya. Yang mau terapi silahkan datang, tapi hubungi nomor tadi ya, 0821 7000 6478. Baik pemirsa, itu tadi ya, nanti bisa dihubungi. Kalau mungkin ada yang mau pesan ramuan juga bisa dihubungi di nomor tersebut. Baik, saya Wulan dan Kistia Aji bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sebelum itu ya, agar lebih semangat lagi untuk menjalankan hidup sehat ya, kita berikan salam Batara. Nah, ikut ya. Oke. Coba tangannya begini dulu. Ke kiri. Bio. Bio, ke kanan. Bio, Bio. terus nyilang sini. Bio. Hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.